Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renita Praharani dari SMA Negeri 2 Tanggul JGP Angkatan 11 akan memaparkan video demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif, penerapan segitiga restitusi. Praktik segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter lebih kuat. Goosen 2004. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi. Langkah-langkah restitusi adalah 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. 1. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk menggeser identitas gagal ke identitas sukses. 2. Validasi tindakan yang salah. Tahap ini berdasarkan prinsip setiap perilaku memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. 3. Menanyakan keyakinan kelas. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan sehingga mereka mampu mengaitkannya dengan tindakan yang salah. Berikut praktik penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Ada 2 kasus yang saya praktikkan untuk melakukan segitiga restitusi dalam mengatasi permasalahan siswa. Pada kasus 1, saya mengangkat kasus seorang murid yang bernama Ella secara sembunyi-sembunyi makan di kelas saat pembelajaran kimia berlangsung. Pada kasus 2, saya memutuskan untuk melakukan segitiga restitusi terhadap satu siswa yang selama hampir 3 minggu tidak mengerjakan tugas individu maupun mengikuti diskusi kelompok dengan baik. Terbukti dari tugas individunya belum dikerjakan dan dari hasil pengamatan saat diskusi kelas dan laporan dari teman kelompoknya. Berikut adalah segitiga restitusi yang saya lakukan terhadap kasus-kasus tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk ya. Ella tahu kenapa Bu Denita panggil hari ini? Karena tadi saya makan di kelas saat pembelajaran kimia. Menurut Ella ya, kalau makan saat pembelajaran itu bagaimana? Boleh apa enggak? Apakah itu benar atau salah? Nah, sekarang itu tahu kalau makan itu juga merupakan kebutuhan. Bu Denita sendiri kalau lapar ya pasti makan ya. Tapi kita harus tahu kapan kita makan dan di mana, itu harus diketahui di mana tempatnya yang tepat. Ya. Apakah Ella tadi tidak sarapan? Tidak sarapan. Kenapa? Kok nggak sempat sarapan? Saya terlambat menyiapkan sarapan karena kan dan bapak saya pergi keluar kota. Dan saat saya menyiapkan sarapan, tugas saya habis full. Jadi saya memerlukan waktu lebih banyak untuk membeli gas. Jam 6.40 saya baru menyiapkan sarapan dan terburu-buru berangkat ke sekolah. Berarti tindakan Ella sudah benar ya. Ella terburu-buru berangkat ke sekolah supaya tidak terlambat. Berarti tadi tidak terlambat kan Ella? Tidak terlambat, bagus. Nah, sekarang apakah Ella tahu masih ingat tentang keyakinan kelas yang kita buat? Masih ingat? Di sini keyakinan kelas mana yang sudah Ella langgar? Karena apa? Kegiatan tersebut. Keyakinan kelas bahwa setiap murid harus menghargai yang lain dan diri sendiri. Terus kemudian kalau Ella misalnya makan pada saat pembelajaran itu, apakah Ella sudah menghargai diri sendiri dan orang lain? Belum. Oke, nah di sini Bu Denita tidak akan mencari siapa yang benar, siapa yang salah ya. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mencari solusi dari permasalahan Ella, karena tadi sudah makan di kelas pada saat proses pembelajaran. Iya. Nah sekarang apakah di situ ini
Ella ada solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Saya akan menyiapkan diri untuk berangkat sekolah lebih awal. Jika saya sarapan di sekolah, saya akan makan sebelum jam pelajaran dimulai. Ya, nah itu berarti Ella sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Ella. Ya, Ibu harap kamu nanti ke depannya bisa lebih baik ya untuk berusaha melaksanakan kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita setuju? Setuju, Bu. Ya. Terima kasih, bisa kembali ke kelas Ella ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ella, kelas 12B di SMA Negeri 2 Tanggul. Setelah berdiskusi dengan Bu Renita, saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya. Jika makan di dalam kelas saat pembelajaran dapat mengganggu teman-teman dan bapak atau ibu guru. Terima kasih Bu Renita. Untuk kedepannya saya akan berusaha melaksanakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama, terutama tentang menghargai orang lain dan diri kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Ibu memanggil Marsha sebelum pulang sekolah. Ibu mau bertanya pada Marsha terkait dengan tugas-tugas kimia sama kegiatan kamu dalam kelompok, misalnya diskusi atau tugas dalam kelompok selama 3 minggu terakhir ini dalam pembelajaran kimia di kelas 12B. Ya Bu, Marsha mohon maaf karena tidak melaksanakan materi yang Ibu berikan dan mengikuti diskusi kelompok secara aktif. Ya baik Marsha, memang kesalahan itu manusiawi ya. Tetapi di sini setiap orang pasti pernah berbuat salah. Nah sekarang yang penting kita harus belajar dari kesalahan itu dan berusaha untuk memperbaikinya. Bagaimana, setuju? Ya Bu, Marsha merasa bersalah telah melaksanakan Ibu. Padahal Ibu sudah membuat persiapan pembelajaran kimia yang memudahkan. Marsha dan teman-teman jadi mengerti tentang materi kimia yang Ibu ajarkan. Maafkan Marsha ya Bu. Ya, dimaafkan. Marsha pasti punya alasan ya. Kenapa kok tidak mengerjakan tugas, kemudian pada saat belajar kelompok di kelas itu juga tidak aktif? Ya Bu, memang saya tidak mengerjakan tugas kelompok dan aktif dalam diskusi kelompok karena beberapa minggu ini saya di rumah sibuk ada persiapan pernikahan kakak saya Bu. Saya diberi tugas keluarga untuk berperan mengurusi beberapa persiapan untuk acara tersebut, sehingga konsentrasi saya juga terpecah dan tidak fokus dengan pembelajaran di kelas. Marsha masih ingat kesepakatan kelas yang telah kita buat awal dulu waktu awal pembelajaran ya? Keyakinan apa? Keyakinan kelas mana yang sudah kita sepakati? Ingat Bu, keyakinan kelas bahwa setiap murid akan mengerjakan semua tugas kimia secara tepat waktu dan untuk mengikuti pembelajaran kimia dengan aktif. Bila ada kesulitan bisa menghubungi Bu Renita atau teman yang lebih mengerti tentang materi kimia tersebut. Ibu yakin keyakinan kelas ini bisa kamu laksanakan dengan baik ya. Bu, insyaallah. Jadi menurut kamu bagaimana mencari solusi dari permasalahan kamu? Kamu kan ketinggalan tugas-tugas kimia, kemudian juga kamu kurang aktif dalam pembelajaran kelompok. Kalau saya diberi kesempatan, kalau Ibu beri saya waktu untuk menyelesaikan semua tugas yang belum ya Bu, saya akan meminta bantuan teman yang rumahnya dekat dengan saya untuk membantu saya sebagai teman diskusi untuk menyelesaikan tugas saya. Sedangkan dalam kelompok saya mohon bimbingan dari Ibu dan kerjasama dengan teman kelompok supaya saya aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. Ya, Marsha, berarti kamu sudah menemukan solusi dari permasalahan kamu ya. Ibu akan membimbing Marsha dan juga teman-teman lainnya pada saat diskusi kelompok ya. Nanti kalau misalnya Marsha memerlukan penjelasan dari Ibu, Marsha bisa menemui Bu Renita atau bisa juga telepon Bu Renita ya. Nah sekarang Marsha bisa kembali ke kelas ya. Setuju Ibu, terima kasih atas kesempatannya Bu, saya tidak akan mengecewakan Bu Renita. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsha dari kelas 12C di SMA Negeri 2 Tanggul. Saya merasa lega setelah berdiskusi dengan Bu Renita. Saya dapat menemukan solusi dari hal yang selama ini saya khawatirkan. Karena tugas dunia saya belum saya kerjakan dan saya tidak aktif dalam diskusi kelompok saat pembelajaran kuliah. Terima kasih Bu Renita untuk kedepannya. Saya akan mengerjakan tugas tepat waktu dan aktif dalam kegiatan kelompok saat pembelajaran ilmiah dan pelajaran yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan saya, tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang penerapan praktek segitiga restitusi. Terima kasih, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.